Halo guys, Q&A udah season ketiga loh. Ini dia pertanyaannya. Nah, di season ketiga ini aku akan membacakan pertanyaan dari Kak nama channelnya Salam Tumbuh. Oke. Pertanyaannya adalah bismillah. Assalamualaikum. Izin bertanya Kak, aku S1 Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Kalau mau ngambil S2 Manajemen Pendidikan bisa nggak Kak? Kan sama-sama pendidikan. Mohon bimbingannya ya Kak. Oke, salam Kak. Siapapun namanya, atas nama Salam Tumbuh. Oke, aku akan coba jawab secara keseluruhan juga. Mudah-mudahan mungkin pertanyaan ini bisa juga menjawab kegelisahan teman-teman. Secara singkatnya, pertanyaan ini tuh nggak jauh beda kayak gimana sih kalau misalkan kita mau lanjut S2 tapi bidang yang kita ambil itu berbeda dengan bidang kita yang kita ambil di S1 gitu, di jenjang sebelumnya. Artinya kita nggak linear gitu. Nah, ini juga perlu dipahami karena ada kata-kata gini, pemahaman bahwa sama-sama pendidikan. Oke, teman-teman yang mau, aku sarankan teman-teman yang mau apply dengan beasiswa LPDP, saran aku pahami secara keseluruhan terlebih dahulu terkait booklet. Sekali lagi ya, terkait booklet. Jadi mohon banget dipahami. Jadi jangan sampai kayak ngira bahwa ya udahlah gitu, aku paham karena aku pernah daftar dan aku coba lagi daftar 2 tahun setelah aku pernah daftar atau 1 tahun setelah daftar. Apakah itu boleh? Ya boleh sih, cuman saran aku karena LPDP ini dari tahun ke tahun, jangankan dari tahun ke tahun ya, tapi dari satu tahapan atau satu periode atau katakan satu gelombang ke gelombang selanjutnya lagi di tahun yang sama aja udah beda gitu, apalagi udah beda beberapa tahun gitu. Takutnya ya pemahamannya nanti keliru gitu. Sayangnya udah kayak nyiapin persiapan dan lain sebagainya, kan itu tidak ngeluarin biaya yang tidak sedikit gitu. Udah mau waktu, materi, pikiran dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang linear, aku balik lagi ya. Tadi ada omongan bahwa sama-sama pendidikan. Apakah orang dikatakan linear ketika dia punya ijazah S1-nya misalkan pendidikan bahasa Indonesia, namun S2-nya punya pendidikan bahasa Arab? Apakah bisa dikatakan itu linear? Jadi balik lagi, pemahaman linear tuh sampai di mana gitu. Menurut aku sendiri, tadi kan bilang bahwa S1-nya itu pendidikan bahasa Arab, lantas S2-nya pengen manajemen pendidikan. Ya menurut aku sendiri itu tidak linear gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah bisa? Ya tentunya bisa, karena tidak ada ketentuan harus berbeda. Cuman ada cumannya, mungkin ini masuk ke faktor lain. Artinya gini, kita kan pengen lulus tuh beasiswanya, tentunya kita harus menggaranti atau menjaminkan diri bahwa kita tuh akan dapat beasiswa ini dan kita akan pergunakan sebaik-baiknya. Dan ilmu yang akan kita dapatkan nanti pasca kita kuliah itu dibutuhkan di masyarakat gitu. Simpelnya, ya ini juga aku alamin gitu ya. Aku akan sharing sebentar gitu ya, keluar dari topik ini dulu. Di tahun 2019, aku ingat banget pas mau apply, kebetulan mungkin yang belum tahu, aku sendiri concern di bidang pendidikan matematika. Nah, waktu itu sebenarnya aku sendiri, ya kalau misalkan tanya kelebihan dan kekurangan yang kayak gitu-gitu kan, kelebihan aku sendiri aku ngerasa lebih ke arah desain, dan waktu itu pengen concern bidangnya itu pindah gitu. Yang tadinya S1-nya pendidikan matematika pengen pindah ke desain fashion atau mungkin yang berbaur dengan desain gitu. Tapi singkat cerita, di 2019 itu harus ada yang namanya surat rekomendasi dari dosen kah atau dari siapapun yang mengenal kita dan mampu di bidang yang kita ambil gitu. Dan ya mungkin sekarang juga masih diberlakukan harus ada surat rekomendasi. Mungkin aku berpikir kayak, oh mungkin kenapa harus ada yang namanya surat rekomendasi, ya fungsinya seperti itu gitu, biar nanti LPDP nggak kewalahan ngarahin gitu. Dan ternyata memang benar, pas aku minta surat rekomendasi dari waktu itu dari dosen di kampus,
dia tidak ngasih gitu, dengan catatan ya nggak boleh keluar dari bidang di S1 gitu, artinya harus linier. Malah aku kayak ditanya, kamu yakin nggak mau linier, kamu yakin mau pindah bidang gitu, sayang banget gitu dan lain sebagainya. Awalnya ya egois gitu, karena kayak ngerasa ih ini kelebihan dan lain sebagainya. Cuman pas aku baca kayak esai orang-orang yang udah lulus, di esainya tuh disebutkan itu kayak kenapa ngambil bidang itu, nanti manfaatnya seperti apa, terus garansi kita akan bener-bener kuliah dengan bener tuh karena ya udah punya keilmuan di jenjang sebelumnya. Makanya aku langsung paham dan oke, aku menyimpulkan ketika aku linier artinya punya peluang aku punya peluang lebih dari mereka yang tidak linier. Artinya ketika aku linier ya aku udah pegang peluang berapa persen gitu dari yang aku tidak ambil secara linier, kayak gitu sih secara garis besarnya. Nah, jadi saran aku untuk kakak yang tadi nama channelnya Salam Tumbuh, menurut aku coba dipikirkan lagi matang-matang urgennya kenapa kakak, kecuali memang benar-benar urgent, misalkan kakak sudah dikontrak oleh salah satu kampus dan kampus itu membutuhkan yang concern di bidang manajemen pendidikan kayak gitu. Tapi saran aku coba dipikirkan kenapa tidak pilih S2-nya pendidikan bahasa Arab seperti itu. Jadi bisa dipikirkan lagi, dan lebih bagusnya itu ambil secara linier, yaitu S2-nya pendidikan bahasa Arab. So di video kali ini mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf kalau misalkan ada kekeliruan atau menurut kalian agak kurang masuk atau ngeloading atau terlalu banyak A, B, C, D, F, G, kalian bisa ngasih sarannya di kolom komentar. Dan juga kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan lain, teman-teman juga bisa tanyakan di kolom komentar. Thank you udah nonton, dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Thank you, salam sahabat ilmu.